Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikbat Fikriansyah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam batas-batas tertentu telah dipahami oleh banyak orang. Tetapi karena setiap orang melakukan aktivitas yang beraneka ragam dalam kehidupan kewarganegaraannya, maka apa yang menjadi hak dan kewajibannya seringkali terlupakan atau jarang diperhatikan. Kehidupan negara kadang kala hak warga negara berhadapan dengan kewajibannya. Bahkan tidak jarang kewajiban warga negara lebih banyak dituntut, sementara hak warga negara kurang mendapatkan perhatian. Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan keanegaraannya maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna karena organisasi negara tidak bersifat statis. Yang kita ketahui bahwa artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban negara membuat manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban asasi merupakan koneksivitas logis ya daripada hak dan kewajiban negara itu juga. Hak dan kewajiban negara itu juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi negara. Hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji lebih mendalam mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Betapa tidak, di satu pihak implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan demokrasi. Di lain pihak, hanya dalam suatu negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, hak manusia merupakan maupun hak kewajiban warga negara dapat terjamin. Hak asasi manusia merupakan hak kewajiban negara sebagai salah satu elemen penting dalam demokrasi di samping supremasi hukum yang ada yang telah diatur dalam undang-undang kita, yaitu Undang-Undang 1945. Pengaturan tersebut bersifat pokok-pokok saja sehingga memerlukan penjabaran baik melalui ketetapan MPR maupun peraturan perundang-undangan sebagai produk bersama DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Adapun kita bahas ke poin pertama, saya punya beberapa poin. Poin pertama itu kita akan membahas pengertian hak asasi manusia atau biasa kita sebut dengan HAM. Istilah HAM pertama kali itu diperkenalkan oleh Roosevelt ketika Universal Declaration of Human Rights dirumuskan pada tahun 1948 sebagai pengganti istilah The Rights of Man. Dalam Konstitusi Indonesia Undang-Undang 1945 digunakan istilah hak warga negara yang oleh Founding of Father yang maksudkan warga negara ialah sebagai penumbuh hak asasi manusia. Namun kedua istilah ini, HAM dan hak serta kewajiban warga negara, dipergunakan secara resmi oleh MPR sebagaimana tercantum dalam amandemen kedua Undang-Undang 1945 maupun dalam ketetapan MPR RI. HAM tersebut, HAM merupakan suatu pemikiran yang diungkapkan dalam bentuk hukum. Pemikiran HAM itu sangat legal, formal, dan bermula di Eropa Barat sebagai tempat munculnya pemikiran liberal. Berlainan hanya dengan konsepsi liberal dan aliran kiri, konsepsi HAM menurut versi Indonesia adalah HAM menurut susunan masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan pula konsepsi HAM di Indonesia memikirkannya pada keseimbangan antara hak asasi dengan kewajiban asasi. Ada pula HAM merupakan hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak menurut Jan Montesquieu. HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengan manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut Lopa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta, hak-hak yang bersifat kodrat. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Adapun konsep-konsep HAM itu yang diakui oleh negara kita, seperti halnya negara lain menurut hukum dapat dibagi menjadi 3 bagian.
ya, dan menjadi dua kategori, yaitu hak-hak pokok yang hanya dimiliki oleh warga negara. Dua, hak-hak pokok yang ada pada dasarnya dimiliki oleh semua orang yang bertempat tinggal di suatu negara tanpa memandang kewarganegaraannya. Konsep dasar HAM mengalami perkembangan menurut pendapat para ahli bahwa HAM dibagi atas 4 generasi, yaitu generasi pertamanya ialah menitik berkan pada hak-hak pribadi, politik, dan hukum. Adapun generasi keduanya menekankan pada hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi ketiganya menekankan pada hak-hak suatu komunitas untuk berkembang. Generasi keempatnya menekankan pada perimbangan hak dan kewajiban warga negara. Berdasarkan pembagian ini, nyatanya lah bahwa budaya terkait erat dengan HAM. Budaya dapat memotivasi manusia untuk mempertaruhkan dan mengembangkan kehidupannya dengan bebas, bahkan dengan budaya apa yang dibutuhkan manusia terpenuhi. Sebaliknya, budaya akan terkembang sejalan dengan aktivitas dan kreativitas manusia dalam mengaktualisasikan hak dan kewajiban asasinya. Oleh sebab itu, dapatlah dikatakan bahwa budaya merupakan suatu kompleks aktivitas dan tindakan manusia yang berpola, dan salah satu di antaranya hukum positif yang terlindungi dan menjalani perwujudan HAM itu sendiri. Kita bisa lanjut ke poin selanjutnya. Tadi kita sudah bahas tentang hak asasi manusia, kita lanjut hak-hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara dapat diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban negara adalah sesuatu harusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga negara lainnya. Erat kaitannya dengan kedua istilah ini adalah beberapa istilah yang memerlukan penjelasan, yaitu tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggung jawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab ini timbul akibat telah menerimakan suatu wewenang. Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka warga negara menjalankan suatu peranan. Nah, istilah peranan itu lebih banyak menunjuk pada fungsi penyelesaian diri dan sebagai suatu proses. Oke, selanjutnya kita mulai bahas hak-hak negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghapusan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak upaya pembelaan negara. 4, hak berserikat dan berkumpul. 5, hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan termasuk ketik. Hak yang keenam ialah hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang ketujuh, ada hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ke-8, hak untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran. Yang ke-9, hak fakir miskin. Yang paling sampai ini belum bisa pemerintah wujudkan, yaitu adalah hak dari fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh negara. Kita pun masih banyak ya melihat orang-orang di Indonesia ini yang sudah kehilangan hak yang ke-9 ini, yaitu hak fakir dan anak-anak terlantar ini dipelihara oleh negara. Karena seperti kita lihat sendiri, di masa-masa ini masih banyak loh anak-anak itu yang terlantar, mengemis di jalanan. Terus banyak juga orang-orang yang tidak punya rumah, tidur di kolong jembatan. Jadi saya berpikir peran negara tuh untuk melaksanakan hak-hak rakyatnya yang ke-9 ini tuh belum tercapai sampai sekarang. Karena dengan masih banyaknya para orang-orang yang belum punya rumah, orang-orang terlantar, anak-anak yang tidak dapat pendidikan. Jadi negara ini tuh belum bisa sepenuhnya memenuhi hak untuk rakyat-rakyatnya.
Adapun selanjutnya saya akan bahas yaitu demokrasi dan hak warga negara. Terdapat kecenderungan bahwa istilah demokrasi diterapkan dalam kehidupan politik. Hal itu dapat tampak dari pembicaraan tentang pemilu yang melibatkan warga negara. Dengan pembicaraan tentang pemilu yang melibatkan warga negara tersebut, demokrasi merupakan suatu aturan main untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil di antara warga negara. Adil dalam arti ini itu ialah semua warga negara memperoleh hak yang sama untuk berjuang mendapatkan posisi dalam pemerintahan. Seperti kalau di tempat kita ini tuh tidak harus berpendidikan, maksudnya gimana ya, jadi sebagai rakyat tuh kita bebas, kita ingin jadi presiden, kita ingin memimpin, menjadi camat, menjadi wali kota, kita mempunyai hak yang sama untuk hal itu. Sedangkan karena kita negara yang bersistem demokrasi, maka kan demokrasi itulah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maka semua itu dipegang oleh rakyat, kekuasaan tertingginya gitu. Jadi ya rakyat itu mendapat hak yang sama lah untuk mendapatkan posisi di pemerintahan tersebut. Kecenderungan di atas saat ini kurang tepat diterima. Pengertian demokrasi sebenarnya lebih luas dari pengertian politik. Iya, bisa kita simpulkan bahwa demokrasi itu dapat dikatakan sebagai sebagian kecil dari politik-politik yang kita terapkan di negara kita ini, karena dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial kita juga. Jadi keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi, khususnya dalam pembuatan keputusan, merupakan kebutuhan dalam konteks sosial dan ekonomi. Penerapan demokrasi juga tuh dalam pendidikan, dalam bidang ekonomi itu antara lain itu mengikut sertakan warga yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan dan keterlibatan pekerja dalam proses produksi, keamanan dan kesejahteraan dalam perusahaan sih. Itu aja. Kita lanjut lagi, poin-poin selanjutnya, yaitu saya akan bilang poin tentang hak dan kewajiban warga negara dalam era otonomi daerah. Pemerintah tuh mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat berdasar prinsip sentralisasi dan desentralisasi. Nah, kedua prinsip ini tidak dapat dipandang sebagai suatu yang hintonis lah, apa itu kan, melainkan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisah. Jadi begitu. Dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa oleh karena negara Indonesia itu suatu NHZ, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat stat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, juga daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom atau administratif yang biasa kita kenal ya. Di daerah otonom, penyelenggara pemerintahan bersendikan dengan demokrasi, karenanya eksistensi badan perwakilan rakyat yang mengisian keanggotanya melibatkan para serta masyarakat dalam bidang politik mutlak untuk diperlukan. Mungkin ada sedikit saran-saran. Yang pertama itu, hendaknya warga negara meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan HAM, hak dan kewajibannya, dengan mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan yang bersifat responsif. Kedua, dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab aparat pemerintah terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM dan hak serta kewajiban warga negara, perlu menempuh langkah-langkah yang bisa saya sampaikan ya. Langkah-langkah itu menyebarluaskan pemahaman HAM, terus hak dan warga negara kepada masyarakat, menciptakan suasana yang kondusif gitu, secara kontinu itu melakukan pengkajian, penelitian arah menyempurnakan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan masyarakat. Jadi dalam mengkaji undang-undang ini tuh janganlah kalian tuh selaku aparat pemerintahan ini memutuskannya secara sepihak, karena pemerintahan kita ini adalah kan demokrasi. Jadi demokrasi itu kan adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi semua itu berada di keputusan rakyat gitu loh. Jadi kalau rakyat tidak setuju, maka
kaji ulang agar gimana rakyat itu dapat setuju gitu loh. Peningkatan kualitas kemampuan aparatur pemerintah atau penegak hukum. Yang terakhir adalah menggalang partisipasi atau dukungan masyarakat. Nah itu yang paling penting sih, kita harus saling mendukung ya satu sama lain. Oke, mungkin karena waktunya sudah 15 menit ya, mungkin ini saya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang salah, itu mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala asalnya. Wallahu taufiq illa bithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.